Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan NPM 231040014. Saya mahasiswa dari Universitas Yusuf Bima dari program studi PG Power. Di sini saya akan melakukan sebuah presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar yang dibina oleh Ibu Riko Tulkulub, MPD. Adapun materi yang akan saya bahas kali ini adalah tentang unsur-unsur penting dalam lingkungan belajar di PAUD. Adapun unsur-unsur penting yang terdapat dalam lingkungan belajar di PAUD adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga keamanan dan kesehatan anak. Maksudnya di sini adalah awasi segala kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak untuk memastikan mereka dalam lingkungan yang aman dan terhindar dari risiko yang berbahaya, dan selalu pastikan mereka dalam lingkungan yang bersih agar terhindar dari segala penyakit. Unsur yang kedua adalah dengan memberikan interaksi yang positif kepada anak. Maksudnya di sini adalah berikan perhatian yang sepenuhnya pada saat anak berbicara atau berinteraksi. Ini menunjukkan bahwa mereka pantas untuk didengar dan diberikan perhatian yang sepenuh-penuhnya. Unsur yang ketiga adalah partisipasi orang tua dalam perkembangan anak-anak mereka. Keterlibatan orang tua dalam perkembangan anak usia dini ini mencakup partisipasi aktif orang tua dalam kehidupan dan perkembangan anak-anak mereka. Ini melibatkan interaksi positif, dukungan emosional, serta pemberian stimulasi dan pengawasan dalam mendukung pertumbuhan fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak. Yang keempat adalah pemantauan perkembangan anak usia dini. Pemantauan perkembangan anak usia dini ini melibatkan observasi dan evaluasi terhadap aspek perkembangan anak, seperti keterampilan motorik, bahasa, sosial, dan kognitif. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak mencapai tonggak perkembangan yang sesuai dengan usianya. Yang kelima adalah fasilitas dan materi pembelajaran yang sesuai. Di sini seorang pendidik harus menyediakan fasilitas dan materi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak-anak, seperti alat permainan edukatif dan buku cerita. Yang keenam adalah guru yang terlatih. Di sini harus dipastikan guru memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup tentang perkembangan anak-anak untuk memberikan pengetahuan atau pembelajaran yang efektif. Yang ketujuh adalah pengembangan karakter anak sejak dini. Di sini seorang pendidik harus senantiasa menanamkan nilai-nilai moral dan perilaku yang positif untuk membentuk karakter anak sejak dini. Yang kedelapan adalah inklusivitas. Inklusivitas bagi anak usia dini adalah pendekatan pendidikan yang memastikan semua anak tanpa memandang latar belakang dan keberagamannya masing-masing. Ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang ramah, mendorong keberagaman, dan memahami serta menghargai perbedaan mereka masing-masing. Unsur-unsur penting dalam lingkungan belajar di PAUD penting untuk diperhatikan. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi yang saya sampaikan barusan adalah pengelolaan lingkungan belajar di PAUD penting untuk dilakukan atau diperhatikan karena lingkungan yang baik dapat memberikan pengalaman positif bagi perkembangan anak-anak pada usia dini. Lingkungan yang mendukung kreativitas, keamanan, dan interaksi sosial dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak secara positif. Sebuah lingkungan belajar yang terorganisir dapat memfasilitasi pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan efektif. Mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan pada pemaparan materi yang saya sampaikan barusan.
Karena kekurangan tersebut datangnya dari saya sendiri, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.